Pemirsa, ada banyak ragam peristiwa dari penjuru tanah air yang tentunya sayang untuk kita lewatkan. Dan berikut kami hadirkan rangkumannya dalam segmen kabar pilihan daerah sorotan dari penjuru negeri. Sudah ada rekan kami Firda Jumardi dari TV One Biro Makassar dan juga ada Farah Manila dari TV One Biro Surabaya. Kita ke Biro Makassar terlebih dahulu. Firda, ada berita menarik apa dari wilayah Anda? Silakan. Ya, Philip dan juga pemirsa, dari Biro Makassar terdapat dua informasi menarik. Kita awali dari informasi terkait dengan isu pekerja IKN yang dipulangkan dampak dari pemblokiran anggaran tidaklah benar. Ribuan pekerja konstruksi di Ibu Kota Nusantara Penajem Pasir Utara hingga kini masih beraktivitas. Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Basuki Hadi Mulyono menegaskan sebanyak 2.200 pekerja masih aktif dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN. Anggaran untuk pembangunan IKN dialokasikan di dua lokasi, yakni di Kementerian PUPR dan ada di Otorita IKN sendiri yang sudah disetujui oleh Presiden Prabowo sebesar 81 triliun rupiah. Para pekerja konstruksi yang dipulangkan adalah mereka yang sudah selesai masa kontraknya dan nantinya akan kembali lagi untuk pembangunan tahap kedua. Anggaran pembangunan untuk IKN itu ada dua, satu di Kementerian PU, satu di IKN. Kementerian PU itu melanjutkan yang sudah dikerjakan, menyelesaikan. Yang baru dikerjakan oleh Otorita. Kami dari Otorita ada 3 skema. APBN yang sudah disetujui oleh Bapak Presiden 48,4 triliun, KPBU. Ini jalan-jalan juga akan kita kerjakan selain APBN dengan KPBU supaya lebih cepat. Ya, ada 60,9 triliun. Investasi swasta yang murni itu juga antara perkantoran, hotel dan lain-lainnya ada 6,9 triliun. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa. Pandai besi yang membuat keris dan juga badik kian langka di Kota Makassar. Namun ada satu sosok yang masih konsisten selama puluhan tahun menjadi pengrajin keris demi menjaga warisan budaya Nusantara khususnya di Sulawesi Selatan. Di rumahnya yang sederhana, pria berumur 40 tahunan ini memperlihatkan langkah-langkah membuat keris kepada tim TV One. Berikut liputannya untuk Anda. Pandai besi mungkin familiar terdengar, namun apakah masih terdapat pandai besi terlebih yang khusus untuk membuat keris? Ya, masih terdapat sosok yang memilih bergelut di bidang tersebut. Abdul Karim Mapalewa, seorang pria asal Bone yang telah mengenal dunia pandai besi, khususnya membuat keris sejak 30 tahun yang lalu. Alasannya tidak lain karena cinta dengan adat dan kebudayaan. Keahlian yang telah didapatkan turun-temurun dari orang tuanya yang juga memiliki keahlian membuat keris. Apa kabar Bapak? Pak Abdul Karim. Pak, ini sejak kapan ya bergelut di dunia pengrajin keris ini? Jadi kalau untuk keris, saya itu menelusuri sudah lama. Terus juga saya artinya keturunan pandai besi. Dan selama masuk tinggal di sini di Benteng Sombopo, saya mulai menempah, membuat keris. Terhitung sudah berapa tahun, Pak? Jadi kalau untuk menempahnya ini belum lama, tapi kalau untuk menelusuri pusaka-pusaka Sulawesi sudah kurang lebih 30 tahun. 30 tahun. Alasan Pak untuk terus berada di dunia pengrajin keris pandai besi ini memangnya apa, Pak? Nah, jadi artinya ini melestarikan, menjaga pusaka-pusaka budaya leluhur Bugis Makassar. Di rumahnya yang sederhana, pria berumur 40 tahun ini memperlihatkan langkah-langkah untuk membuat keris yang berada di pelataran kediamannya di Benteng Sombaopo. Beginilah prosesnya, memang kita belum bisa mengajak bicara sang pengrajin keris saat melakukan ritual di awal pembuatan keris ini.
Ini adalah proses penempaan begitu, dan hingga saat ini memang masih dilakukan ritual juga, masih dibacakan doa-doa terhadap besi yang akan nantinya digunakan atau dibentuk menjadi sebuah keris khas Sulawesi begitu. Setiap bulan, setidaknya Abdul Karim Bapalewa memproduksi 2 hingga 3 keris tergantung kesulitan dari permintaan kerisnya. Jadi setelah penempaan, jadi ada pembentukan. Ini pembentukan keris, Pak. Pembentukan. Dalam proses ini pembentukannya seperti apa, Pak? Ini bisa dilihatkan ke pemirsa bagaimana proses pembentukan dari keris ini. Pembentukan keris ini setelah bentuk lekuknya, baru kita bikin matanya, tajamnya dengan runcingnya. Ini nanti digurinda ya Pak, begitu? Digurinda. Bisa diperlihatkan Pak bagaimana proses menggurindanya seperti itu? Peminat keris yang ia ciptakan tidak hanya dari masyarakat biasa. Bahkan pejabat-pejabat juga pernah meminta dibuatkan keris olehnya untuk dijadikan pusaka. Ini biasanya Pak, ini dijual dengan harga berapa Pak? Jadi kisarannya itu kalau keris 2,7 sampai di atas 10 juta. Oh iya. Ilmunya tentu tidak ia simpan sendiri. Mengisi materi di depan mahasiswa dan orang banyak selalu dilakukannya agar warisan budaya Indonesia ini tidak putus di generasinya. Tidak hanya itu, ia juga mendirikan sebuah komunitas bernama Benteng Basya yang berisikan pemerhati seni, adat, dan budaya. Sebagai langkah untuk terus melestarikan ilmu pengetahuan terkait seni dari pengrajin keris. Di sini itu sudah ada komunitas berdiri, nama komunitasnya Benteng Basya. Jadi kita itu artinya sebagai wadah, wadah untuk melestarikan budaya. Terima kasih Pak Abdul Karim sudah memperlihatkan kita bagaimana pandai besi khususnya untuk membuat keris ini. Dan pemirsa, tentunya pengrajin keris ini tidaklah mudah begitu, karena tidak hanya semata-mata merupakan sebuah pekerjaan, tetapi juga mempunyai beban moral untuk terus melestarikan budaya Indonesia khususnya di bidang perkerisan ini yang ada di Sulawesi. Dari Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Firda Jumardi, Iksan Muksin, TV One mengabarkan. Ya, demikian 2 informasi menarik dari Biro Makassar. Kembali ke Jakarta, Philip.